Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqi wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita dan materi atau pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang perwakafan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Yang mana ini sebenarnya sebagai rangkuman gitu ya dari materi-materi sebelumnya. Karena kita ketika menyampaikan itu mungkin bingung gitu ya, atau kita itu ini gimana sih, hukum Islam aja ada 4 madhab gitu kan, belum nanti hukum positifnya ada peraturan pemerintah, ada undang-undang wakaf 2004, ada kompilasi hukum Islam, ada kemudian undang-undang 2006. Nah, kenapa harus begini gitu? Kenapa nggak langsung satu saja? Nah, ini kita meringkas dan memetakan itu mudah difahami gitu ya konsepnya, misalkan wakif, konsepnya orang yang mewakafkan, harta wakaf, konsepnya dari tujuan wakaf itu gimana, antar peraturan atau pendapat-pendapat para imam, para ulama terdahulu. Ya, ini untuk memudahkan saja, untuk memetakan agar kita mudah memahaminya gitu ya. Yang mana hal ini ada aturan-aturan ya yang di Indonesia ini ada karena memang ya diatur seperti itu. Di satu sisi diawali dengan aturan ini, nanti dikembangkan dengan aturan ini. Jadi aturan yang sebelumnya tidak diamandemen, tidak dihapus, tapi dikembangkan terus seperti itu. Makanya seakan-akan banyak sekali aturan-aturan yang ada. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, oke. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep wakaf. Ya, bagaimana konsep wakaf itu? Nah, para ulama berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, dan barang itu terlepas dari penguasaan wakif atau orang yang punya benda itu tadi ya, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam. Nah, harta wakaf menjadi milik Allah atau menjadi milik umum. Jadi istilahnya kepemilikannya itu berpindah, baik itu milik Allah menjadi milik Allah atau menjadi milik umum. Nah, Hanafiyah dan Malikiyah, jadi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa wakaf boleh untuk waktu tertentu. Kalau para ulama tadi, istilahnya yang mayoritasnya itu berpendapat bahwa kepemilikan harta itu berpindah, gitu ya. Tapi kalau mazhab Maliki dan Hanafi, bahwa wakaf itu boleh untuk waktu tertentu seperti 5 atau 10 tahun dan lain sebagainya, dan seterusnya. Selain itu, harta wakaf bisa kembali kepada wakif kalau ia masih hidup atau kembali kepada ahli warisnya jika ia telah wafat. Nah, perbedaannya, Malikiyah boleh mewakafkan sesuatu yang makanan, minuman, berarti ya, terus alat-alat yang sekali pakai, misalkan ya, pakaian mungkin, sandal mungkin, dan lain sebagainya. Sedangkan Hanafiyah, barangnya harus kekal. Jadi Hanafiyah itu sama seperti mazhab Syafi'i, masalah barangnya ya. Jadi masalah barangnya itu harus kekal. Awalnya begitu, walaupun nanti juga seiring waktu boleh wakaf benda tidak bergerak gitu ya. Tapi dulu awalnya mereka berpendapat bahwasanya harus kekal. Seperti apa? Ya tanah jelas gitu ya, tanah, bangunan. Nah, di Indonesia pendapat Hanafiyah dan Malikiyah tidak berlaku karena bertentangan dengan nas hadis riwayat Ibnu Umar yang menyatakan annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurasu, bahwa zat benda tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Selain itu, penarikan harta wakaf dapat menimbulkan doror atau bahaya yang harus dihindari sebab harta wakaf sangat dibutuhkan masyarakat. Ya bayangin aja misalkan madrasah ya sudah berjalan, anak-anaknya banyak, misalkan begitu.
Nah, sudah dimanfaatkan lah, ternyata diminta sama ahli warisnya. Habis itu anak-anaknya disuruh, udah bubar aja nih madrasahnya ini. Nah, terus izinnya gimana dulu, terus guru-gurunya gimana kan gitu. Nggak sembarangan seperti itu. Yayasan ini udah kalian keluar semua. Ya enggak gitu ya. Jadi bahayanya seperti itu. Kalau misalkan boleh diminta lagi oleh ahli warisnya, atau ya dia masih hidup diminta lagi. Nah, udah jalan gimana dibalik diambil lagi. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, Undang-Undang 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 maupun dalam KHI sama-sama menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya atau melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum selainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi sama ya, karena memang ya identiknya kalau kita kan madzhabnya madzhab Syafi'i gitu ya. Jadi ya kalau sudah wakaf ya sudah, jangan diambil lagi, jangan diminta-minta lagi nanti. Perbedaan antara Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 dan KHI sebelumnya terbit Undang-Undang 41 2004 dan Peraturan Pemerintah 42 tahun 2006 adalah tentang barang yang diwakafkan. Jadi perbedaannya di situ. Adalah tentang barang yang diwakafkan. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 77 hanya menyangkut hak tanah saja. Sedangkan KHI adalah semua benda hak milik tidak terbatas pada tanah milik saja. Itu saja bedanya. Sedangkan dalam Undang-Undang 41 2004 dipertegas bahwa benda wakaf dapat berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Kemarin sudah saya jelaskan ya, benda bergerak ataupun tidak bergeraknya. Oke. Ini jadi kita tahu perbedaan antara undang-undang yang ada di Indonesia sendiri, yang awalnya aturannya itu hanya tanah milik saja, kemudian berganti atau diperluas lagi cakupannya gitu ya, itu menjadi semua hak milik tidak terbatas pada tanah saja. Nah, persamaan kedua konsep perwakafan adalah yang pertama penahanan terhadap harta benda. Jadi memang semuanya harta bendanya ditahan, gitu semua, mau madzhab manapun, mau undang-undang manapun. Yang kedua, pengambilan manfaat benda. Jelas, setelah hartanya ditahan, kemudian manfaat dari benda ini diambil untuk kepentingan umum. Jelas ya. Yang ketiga, pemisahan dari pemilikan secara pribadi. Nah, dipisahkan. Ini nggak bisa dinikmati pribadi, gitu ya, karena memang sudah ditahan bendanya itu. Yang keempat, dimanfaatkan dalam hal ibadah dan keperluan umum yang dibenarkan oleh agama. Nah, ya apa saja, asal jangan dibuat diskotik, dibuat karaoke gitu ya. Terus tanahnya itu dibuat tempat judi ya, jangan begitu ya. Gitu ya. Oke. Konsep wakif. Sekarang kita akan membahas tentang konsep wakif itu bagaimana. Nah, para ulama sependapat atau sepakat bahwa wakaf tidak sah bila dilakukan oleh seorang budak, orang gila, anak kecil, idiot atau orang bodoh atau pemboros dan bukan pemilik barang. Idiot, orang bodoh atau pemboros itu intinya dia nggak bisa mengelola uangnya, mengelola hartanya. Jadi dapat uang, dibuat judi, dapat uang buat judi lagi. Nah, itu namanya pemboros ya. Nah, dia nggak tahu tanggungannya dia itu anak, istri, misalkan begitu. Nah, menurut madzhab Zahiri, budak boleh mewakafkan hartanya yang diperoleh dari warisan dan pemberian sukarela. Nah, serta madzhab Syafi'i menyatakan orang bodoh atau pemboros dapat menjadi cakap bertindak setelah meninggal dunia atau wasiatnya dianggap sah. Maksudnya begini, kalau misalkan ada kalau menurut madzhab Zahiri, ya, Zahiri itu madzhab lain ya, yang mana madzhab Zahiri ini dia menghukumi sesuatu itu sesuai teks saja, tidak berkembang kemana-mana. Misalkan zakat zaman Nabi ada enggak zakat beras? Tidak ada, berarti ya tidak wajib zakat berasnya gitu. Itu madzhab Zahiri ya. Kalau madzhab Syafi'i ya
katanya tadi orang bodoh nggak boleh nggak boleh wakaf. Sekarang madzhab Syafi'i kok boleh, gitu kan? Orang bodoh atau pemboros dapat menjadi cakap bertindak setelah meninggal dunia. Karena apa? Karena kalau dia wasiat ini nanti buat wakaf, wasiatnya sah, gitu loh. Karena kan dia kalau meninggal kan sudah nggak boros lagi dia. Maksudnya gitu ya. Kalau sudah meninggal kan nggak boros lagi dia. Bukan orang bodoh lagi. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77, KHI, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang 41 tahun 2004 menyatakan wakif haruslah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan memiliki pemilik sah harta benda wakaf. Nah, jelas ini ya. Karena ini kaitannya dengan administrasi nanti. Kalau nggak ada administrasinya kan ya gimana? Nah, kemudian persamaan kedua konsep di atas adalah yang pertama dewasa, berakal, yang pertama dewasa, yang kedua berakal, yang ketiga yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, yang keempat kehendak sendiri, yang kelima pemilik harta. Perbedaan kedua konsep ialah yang pertama kita fikir tidak menggunakan istilah badan hukum. Jadi ngomongnya perseorangan aja. Kalau kita kan ada badan hukum, yang dianggap itu ya pengurus-pengurusnya itu badan hukum itu maksudnya ya. Itu perserikatan. Yang kedua, peraturan pemerintah 28 tahun 77 KHI dan Undang-Undang 41 tahun 2004 tidak menyinggung masalah merdeka atau budak. Karena zaman sekarang sudah nggak ada perbudakan. Kemudian yang ketiga, orang bodoh atau pemboros menjadi cakap bertindak setelah meninggal dunia. Nah ini jelas karena ya sudah meninggal, berarti kan status bodoh dan borosnya hilang. Masalahnya hartanya kan tidak hilang. Nah gitu loh. Nah, makanya bisa diwakafkan menurut madzhab Syafi'i. Nah, oke, sekarang kita ngomongin atau membahas tentang konsep mauquf. Mauquf itu harta benda, harta wakafnya. Nah, para ulama mensyaratkan barang yang diwakafkan harus bernilai atau berharga, tahan lama, benda tidak bergerak atau benda bergerak, diketahui kadar dan batasnya, milik wakif dan terpisah dari milik bersama. Nah, sedangkan Malikiyah mensyaratkan harta wakaf ada manfaatnya walaupun sekali pakai. Sebagian Syafi'iyah menyatakan bahwa tidak sah mewakafkan anjing karena dianggap sebagai barang yang tidak bernilai serta memperbolehkan harta wakaf terdiri dari barang milik bersama. Nah, itu istilahnya konsep mauquf. Jadi istilahnya sama lihat kalau nanti ditanya atau membahas tentang wakaf, harta wakafnya itu gimana? Ya bernilai, kemudian tahan lama, gitu kan, tidak bergerak atau benda bergerak. Kadarnya diketahui, milik wakif dan terpisah dari milik bersama. Cuman masalah milik bersama ini madzhab Syafi'i membolehkan gitu ya. Sebagian ulama madzhab Syafi'i membolehkan mewakafkan harta bersama. Yang penting persetujuan semua gitu ya. Oke. Sedangkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 dan KHI bahwa harta wakaf itu harus tahan lama, tidak milik hak milik wakif, sesuatu yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dalam Undang-Undang 41 tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi apa saja? Yang pertama, hak atas tanah baik sudah maupun belum terdaftar. Hak atas tanah. Sudah terdaftar itu sudah disertifikatkan atau belum. Nah, biasanya warisan, hibah, gitu kan sudah ada hak atas tanah. Kemudian yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Ya, bangunannya milik siapa? Karena yang bangun dia, misalkan gitu. Berarti kan hak bangunannya itu punya dia. Yang berdiri di atas tanah. Tidak mungkin bangunan dia atas udara, kan tidak mungkin. Nah, kemudian selanjutnya tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ya, batu yang ada di situ, tanaman yang ada di situ, batu besar gitu misalkan, atau gunung mungkin, atau benda lain apa, ada kapurnya di tanah itu misalkan. Kemudian yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Ya, kalau bangunan itu kan ada tipe rumah susun ya, nah itu bisa diwakafkan karena ya termasuk bangunan tadi. Kemudian yang kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya apa yang lain? Kalau syariah ya ini tanah dan bangunan ini yang tidak bergerak, nggak bisa dipindah-pindah gitu. Nah, kemudian selanjutnya
Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, tidak bisa habis karena dikonsumsi. Ya, meliputi apa saja? Uang. Jadi gimana makan uang? Ya kan, maksudnya dimakan langsung nggak bisa, kan? Dibelikan makanan nggak bisa. Uang, logam mulia, ya, emas perak, berlian, mungkin tembaga mungkin ya, dan lain sebagainya. Surat berharga, surat tanah, saham, reksadana, kemudian surat SK, mungkin ya, SK, dan macam-macamnya. Kemudian kendaraan, jelas. Mau kendaraan apapun, mobil, motor, pesawat, kapal, hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan atas intelektual itu kalau kita menciptakan sesuatu, kemudian kita daftarkan, kita punya hak kekayaan intelektual yang mana itu kita berhak untuk mendapatkan royalti dari penjualan karya kita, gitu ya. Nah, kemudian hak sewa. Nah, hak sewa bisa disebut benda bergerak, hak sewa itu, karena yang menyewakan gerak, yang menyewakan mesti manusianya, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, persamaan konsep mauquf adalah, persamaannya apa? Yang pertama, harta itu bernilai, benda tidak bergerak atau benda bergerak, ya sama. Kemudian milik wakif, kemudian tahan lama, kemudian harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum, bukan milik pribadi. Pada intinya begitu. Nanti kalau akan ada perbedaan masalah waktu, gitu kan. Nah, madzhab Hanafiyah Malikiyah tadi boleh ada waktunya, gitu. Perbedaan konsep mauquf adalah, yang pertama, perbedaan konsep mauquf apa saja? Yang pertama, Malikiyah memperbolehkan semua barang yang bermanfaat, baik yang sekali pakai ataupun yang tahan lama. Kemudian yang kedua, madzhab Syafi'iyah memperbolehkan barang bersama diwakaf, serta sebagian ulama Syafi'iyah tidak membolehkan anjing sebagai objek wakaf. Jelas lah, anjing kan tidak dianggap bernilai. Anjing babi itu tidak dianggap bernilai di mata madzhab Syafi'i. Nah, karena ya najis yang pertama, kemudian kayak kotoran itu nggak bernilai, gitu ya. Nah, kemudian C atau yang ketiga, menurut Abu Hanifah, sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah, harta wakaf statusnya adalah milik wakif. Jadi kalau yang sama tadi kan antara semua madhab itu, yang sama itu kan penahanannya, tapi hak milik itu tetap berbeda ya. Kalau madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan milik Allah atau milik bersama, tapi kalau madhab Hanafiyah dan Malikiyah, tetap benda itu milik wakif atau orang yang mewakafkan selama dia hidup ataupun ahli warisnya masih hidup, boleh untuk diminta lagi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep mauquf alaih. Mauquf alaih ini kan tafsirannya ada 3 ya, tujuan, kepemilikan, dan lain sebagainya nanti. Nadir, itu. Nah, para fuqaha sepakat. Fuqaha itu para ahli fikih ya, para ulama sepakat mengenai mauquf alaih. Bila diartikan dengan tujuan wakaf, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kepentingan peribadatan, atau untuk keperluan umum yang dibenarkan oleh agama. Jadi, konsep mauquf alaih itu maksudnya, mauquf alaih itu mau ditafsiri apa? Sekarang ditafsiri dengan tujuan wakaf, atau diartikan sebagai tujuan wakaf, maka ya ini, untuk mendekatkan diri, kepentingan ibadah, dan juga kepentingan umum yang dibenarkan agama. Jika diartikan dengan pengelola wakaf atau nadir, maka secara eksplisit tidak banyak diuraikan dalam kitab-kitab fikih, tapi secara implisit sudah masuk dalam bahasan wakif. Nah, walaupun ada sedikit perbedaan. Nah, maksudnya begini, dalam kitab-kitab fikih, para ulama itu tidak menitik beratkan masalah pengelolanya, tapi masalah bendanya. Karena ya tidak tahu ya, mungkin dulu kan nggak ada administrasi dan segala macam. Soalnya apa? Ya orang-orang dulu mungkin memegang agamanya kuat, jadi nggak mungkin aneh-aneh gitu. Sekarang kan macam-macam orang. Mungkin ya. Nah, bila mauquf alaih diartikan dengan orang yang menerima harta wakaf, maka di antara mereka ada yang dimasukkan pada wakaf khairi atau kebaikan atau umum. Jadi kalau mauquf alaih itu berarti orang yang menerima wakaf, diartikan oleh yang menerima wakaf, maka di antara mereka ada yang dimasukkan pada wakaf
khairi. Wakaf khairi itu ya untuk kebaikan umum semua, tidak hanya umat Islam misalkan. Seperti apa wakaf jembatan kan untuk semua, ya kan? Masa yang agama Islam tak yang lewat gitu kan tidak boleh, tidak ada kayak gitu. Oke, selanjutnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 dan KHI kompilasi hukum Islam menyatakan tujuan wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 mengatakan wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi serta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau di undang-undang dijelaskan semua ya, masalah tujuan wakafnya apa, terus lebih kepada tujuannya, karena kalau nadir ada bahasan sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya Undang-Undang 41 tahun 2004 menyatakan nadir adalah perseorangan. Ini baru dibahas nadirnya ini. Nah, nadir adalah perseorangan, organisasi atau badan hukum yang diserai tugas mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan peraturan pemerintah tahun 77 bahwa nadir harus didaftarkan kepada KUA setempat untuk mendapatkan pengesahan. Jadi harus setor istilahnya ya, niatnya itu kalau mau menjadikan wakaf, kalau wakaf itu harus ngomong ke ke KUA setempat. Sedangkan KHI mengatakan bahwa nadir harus didaftar pada KUA setempat setelah mendengar saran dari camat dan majelis ulama kecamatan untuk mendapat pengesahan. Jadi dia sebelum wakaf itu ya ngomong camat dulu, ngajukan dulu, terus ngomong ke ulama-ulama situ, agar istilahnya intinya begini, menghindari konflik ya. Karena di satu saat kalau cuma lisan itu nanti ya cuma katanya gitu kan, dan bisa berubah. Karena yang dirugikan nanti ya kan karena untuk kepentingan umum, yang dirugikan kan umum juga, banyak orang. Nadir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan majelis KUA, disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Nah, jadi nadir itu, kamu nadirnya, ya oke, sudah gitu, enggak. Ya harus disumpah, harus benar-benar, orangnya juga bisa dianggap mampu, jangan cuma istilahnya ya ya terserah sih sebenarnya penunjukan nadir itu, terserah wakifnya. Tapi kan harus tetap harus mengucapkan sumpah dan ada SK-nya gitu ya, disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi gitu. Perbedaan konsep perwakafan tentang mauquf alaih, tadi kan karena ada 3 tafsiran tadi ya. Yang pertama, pembahasan nadir dalam kitab-kitab fikih kurang detail. Nah, sedangkan dalam peraturan pemerintah tahun 77 dan KHI dibahas secara mendetail. Yang kedua, nadir harus WNI, Islam, sehat jasmani dan rohani, berdomisili di kecamatan tempat letaknya tanah diwakafkan. Jangan nadirnya di mana, wakafnya di mana gitu. Atau istilahnya nadirnya itu mengutus wakil, misalkan wakil dari nadir itu yang ngurusi, karena mungkin dia jadi nadir di beberapa tempat dan tanah gitu ya, dan dia punya asisten atau wakil untuk ngurusi di tempat-tempat lain juga. Nah, yang ketiga, nadir yang berbentuk badan hukum harus badan hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan punya perwakilan di kecamatan tempat letak tanahnya diwakafkan ya. Jadi ini ya. Kemudian yang keempat, nadir harus didaftarkan pada KUA. Harus terdaftar di KUA. Yang kelima, dalam kitab fikih dikenal istilah wakaf ahli dan wakaf khairi. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli ini khusus untuk keluarganya, kalau wakaf khairi ini untuk semuanya. Tapi pada akhirnya nanti juga untuk umum gitu. Kemudian selanjutnya konsep sigot wakaf. Sigot itu ijab kabulnya ya. Nah, para ulama berpendapat bahwa sigot wakaf harus jelas dan tegas tujuannya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak tergantung kepada satu syarat, dan tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Nah, ini kan pakai bahasa-bahasa ambigu biasanya gitu. Nah, Malikiyah berpendapat boleh mewakafkan berdasarkan waktu, sudah tidak harus seketika, atau boleh mengkirakan wakaf untuk 1 bulan atau 1 tahun yang akan datang. Jadi ketika 1 tahun yang akan datang ya berlakunya yaitu. Nah, peraturan pemerintah tahun
28 tahun 77 dan KHI menyatakan ikrar atau pernyataan kehendak dari wakif harus jelas dan tegas serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Karena kan menganut dalam Indonesia kan menganut mazhab Syafi'i ya, istilahnya ya harus kekal dan seterusnya, nggak ada tenggat waktunya gitu kan. Diikrarkan kepada nadir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPA IW dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jelas ini ya, harus diikrarkan depan nadir di hadapan pejabat akta ikrar wakaf. Nah, sekarang selanjutnya adalah hambatan wakaf. Apa hambatan wakaf? Kendala yang bisa menghambat proses pelaksanaan perwakafan antara lain yang pertama mauquf atau harta benda wakaf yang berupa harta bersama, salah satu pihak tidak mewakafkan harta bendanya. Nah ini pokoknya intinya kalau mau mewakafkan itu ya punya sendiri aja lah. Kalau punya bersama ya tanah milik bersama, toko milik bersama, madrasah milik bersama, yayasan milik bersama. Yang mana itu punya ada hak saudara-saudara kita atau ada hak partner-partner kita, ya enggak usah. Gitu ya, enggak usah. Atau memang kalau mereka mau bersama-sama kapan ya enggak apa-apa. Nah, masalahnya ini enggak semua mau gitu. Kemudian yang kedua, mauquf alaih atau orang yang diberi wakaf. Mauquf alaih berarti orang yang diberi wakaf atau istilahnya di sini nadir. Jika berupa wakaf ahli, kemudian orang-orang yang diberi wakaf telah meninggal dunia dan mereka tidak punya keturunan. Maksudnya itu ada wakaf ahli kan untuk keluarganya. Dan di keluarga itu ternyata ya lama-lama nggak ada keturunan gitu. Entah mati duluan, belum sempat menikah atau menikah nggak punya anak. Misalkan begitu. Ya akhirnya gimana? Ya harus diganti ke wakaf khairi gitu ya, ke wakaf untuk umum. Misalkan begitu. Baik itu mungkin penadirnya yang ditunjuk atau peruntukannya. Nah, kemudian yang ketiga, sigot pernyataan wakaf. Sigot atau pernyataan wakaf. Wakif telah menyerahkan benda wakaf, tidak mengisi akta ikrar wakaf, sehingga di kemudian hari tidak ada bukti secara autentik siapa wakifnya, siapa nadirnya, dan harta wakaf itu untuk apa. Jadi kita yang ngerti aturannya gitu ya, silahkan kalau ada yang wakaf gini diatur, dikasih tahu bahwasanya untuk keberlanjutan status wakaf ini kita harus memakai sistem harus apa istilahnya nulis, membuat akta ikrar wakaf, kemudian nunjuk siapa nadirnya dan lain sebagainya agar ada bukti otentik. Nah, gitu loh. Jangan hanya lisan saja, walaupun secara syariat juga tetap diakui nanti ya. Dan orang-orang yang berkecimpung atau menguasai untuk pribadi ya akan mendapatkan hukuman dari Allah, intinya begitu. Tapi kan ini bukan hanya sekedar yang penting ini wakaf atau tidak wakaf gitu, enggak. Tapi untuk keberlanjutannya maka silahkan memakai atau mengisi akta ikrar wakaf. Nah, selanjutnya yang keempat, kebanyakan masyarakat muslim merasa enggan mewakafkan harta benda tidak bergerak karena mereka mengira bahwa urusan sertifikat tanah wakaf harus mereka sendiri yang melakukan. Padahal enggak gitu. Kita tinggal ngomong saja mau wakaf gitu, otomatis nanti KUA dan semuanya bergerak. Mungkin kita kalau lihat kayak administrasinya kan ribet ya, harus ke sana bolak-balik gitu kan, ke sana dilempar ke sana enggak. Jadi tetap memudahkan. Apalagi kita cuma ngomong BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau tidak bisa ya ngomong KUA, orang KUA. Udah selesai nanti. Nah, karena kita mendukung semua gitu loh untuk proses wakaf ini dan dimudahkan insya Allah. Nah, jadi jangan kira kita itu ribet dan semuanya jadi beruang semua. Kita ini mau wakaf untuk umum malah pengurusannya habis uang banyak gitu kan enggak. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Mungkin dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.